سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث tahun itu udah sakit-sakitan kayak gitu kan. Terus kemudian ikut Riyadhah ini alhamdulillah selama ikut Riyadhah ini semakin sehat dan semakin sehat sampai sekarang. Terus kemudian dari perasaan ketika menghadapi sebuah persoalan itu jauh lebih tenang, terus bisa cepat meredam amarah. Mungkin itu ya. Ada lagi Bunda Pita yang akan ini ya, Bunda siapa tadi yang berminat untuk testimoni? Bunda Ferdianti ya, silakan. Tadi Bapak Wahyu sudah testimoni ya, sudah lengkap. Bapak Wahyu sudah, alhamdulillah ya, kemajuannya tentang kesehatan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi enggak Pak Wahyu yang testimoni yang lainnya? Kesehatan lebih tenang ya tadi ya efeknya ya. Mungkin itu dulu Bunda. Oh siap. Apa ya, karena memang itu dulu. Ya Bunda Ferdianti silakan. Yang mau Isa dulu boleh, silakan yang mau Isa ya, Bunda Dian. Kemudian Bunda Ferdianti, ada Bunda Ferdianti? Bun. Ya, waalaikumsalam. Bunda Ferdianti? Ya. Ya Bun. Ya. Ya, tabarakallah Bunda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita testimoni dari saya Bun. Ya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, pertama kali saya Riyadhah RFF dan LOP ini niatnya saya memang belum ada uang untuk donasi sebetulnya. Hanya saya komitmen pertama itu saya donasi sesuai kemampuan yang saya mau, yang saya ada maksudnya. Tapi setelah mengikuti pertama kali Riyadhah RFF dan LOP ini, saya donasi 100.000 itu, alhamdulillah barokallah, diganti oleh Allah tadi, kemudian di esok harinya itu, di hari Jumatnya itu sampai 1 juta Bun dari 100.000. Masya Allah. Ya. Tanpa diduga-duga oleh orang yang tidak diduga-duga juga. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Allah begitu baik, alhamdulillah. Dan setelah itu jadi saya bisa bagi donasi setiap pekan. Yang tadinya saya mau per bulan, tadinya saya donasi tiap pekan untuk RFF dan LP ini. Iya, Masya Allah. Itu aja sih Bun untuk testimoninya. Ya, Masya Allah. Karena yakin ya, Bunda yakin, terus seperti lepas saja ya rasanya. Ya, diringankan saja, maka nanti akan mudah ya, terbuka ya pintu keajaiban. Nah, ini bisa di copy paste ya. Ada keinginan kemauan yang jadi ada kemauan yang kuat. Ya. Allah bukakan pintu rezekinya luar biasa. Iya, betul, dengan kemauan yang kuat untuk meraih ilmunya Allah ya. Seperti itu ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini untuk testimoninya ya. Untuk testimoninya itu memang adalah untuk ini ya, memotivasi yang lainnya juga ya. Yang kedua sebagai tanda bahwa kita bersyukur ya, tahadus bin nikmah. Allah sampaikan ya, ada di Al-Quran bahwa apabila ada nikmat sampaikanlah gitu. Jadi jangan untuk sendiri. Nah, niatnya bismillahnya ya, kita tetap untuk merendahkan diri kita kan, ini di dalam hati kita niatkan ya, adalah tanda syukur. Pertama, keduanya kita ingin memotivasi teman-teman bahwa dengan
jalan seperti ini nanti akan meraih ibahnya Allah gitu ya. Akhirnya nanti teman-teman mengikut ya ke arah yang lebih yakin lagi gitu kan, karena ini kan ranahnya kuantum ya, enggak kelihatan. Maka untuk bisa kelihatan ya kita sampaikan gitu ya. Jadi akhirnya terdengar ya. Nah kelihatannya apa ya? Kelihatannya ya Bunda Ferdianti ada di depan sini gitu kan ya. Seperti itu. Ya alhamdulillah ya, Masya Allah. Nanti insya Allah akan ya insya Allah akan dihujani banyak keajaiban yang lain. Biasanya kalau sudah pintu keajaiban satu terbuka ya, kemudian dilanjut terus gitu ya, energi baiknya ditambah gitu kan, dilanjutkan formula ini dilanjutkan gitu, nanti kemudian akan seperti berdatangan bertubi-tubi karena pintunya kan udah buka ya. Ibarat kita ya ada ketidakbaikan dalam tubuh, tidak sehat ya, kita minum ini nih ramuan herbal gitu ya, atau mungkin ada vitamin. Nah kemudian kita cocok, maka itu bisa kita pakai terus ya untuk suplai dari daya imun kita makin baik ya, makin meningkat gitu kan. Jadi sudah sinergi tuh ya formulanya untuk tubuh kita gitu kan. Jadi apabila Bapak Ibu merasakan ya ada kenyamanan dengan kita praktek melalui jalur ini ya, nanti Bapak Ibu tinggal lanjutkan gitu kan ya, tinggal lanjutkan, seterusnya nanti kemudian akan energi baiknya itu menggulung, menambah, menjumlah gitu kan, terus menerus. Nah nanti pada saat tabungan itu energi baik itu sudah banyak ya, Bapak Ibu mintanya apa? Tinggal klik aja tuh kayak HP kita tuh, enter gitu. Aku minta ini ya Allah, memesan gitu namanya kata Ustadz Nas tuh memesan keajaiban. Tapi wasilah kita sudah menggulung, menambah dari amalan-amalan kita ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi di Al-Quran juga dibolehkan gitu ya, dibolehkan saat kita beribadah itu kita minta sesuatu sama Allah ya. Ada di surat At-Tolak kan, barang siapa bertakwa ya maka akan Allah berikan jalan keluar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Kemudian ada di surat An-Nur ya, dari ayat 10 sampai ayat 12-nya kan, siapa yang mau istighfar, mau bertobat kepada Allah, itu kan bentuk takwa, maka akan Allah berikan harta, akan Allah banyakin harta gitu. Ini jelas harta gitu ya. Jadi di Al-Quran membolehkan saat kita ibadah kemudian minta dunia, boleh gitu ya. Kalau kemudian ada seseorang ya yang ibadah kemudian memang full untuk Allah ya, ikhlas, ya Allah ini saya persembahkan untukmu, ya bagus gitu kan. Tapi makomnya kita saat ini membutuhkan dunia gitu kan, daripada kita meminta ke selain Allah justru dosa gitu kan, justru nanti syirik kan, mintanya selain Allah, makhluk-makhluk gaib yang lain tidak boleh ya, kita nanti malah syirik. Meminta kepada manusia itu diminta satu kali boleh jadi masih memberi, tapi kalau berkali-kali gimana? Manusia sifatnya seperti itu kan, kalau berkali-kali diminta nanti malah menjadi ilfil gitu kan ya. Nah kalau Allah enggak, kalau Allah diminta demi diminta terus malah senang gitu kan, didekati terus disondeng itu Allah malah gitu kan. Maka mendekatlah kepada Allah untuk kita minta apa saja yang kita butuhkan. Tetap pada dasarnya ya kita harus untuk meluruskan niat kita ya, motivasinya apa nih untuk kita minta kepada Allah di dunia, untuk apa. Nah luruskan, misalnya saat Bapak Ibu minta rezeki nih, ya Allah untuk saya bisa ikut kajian di praktek magnet rezeki gitu kan, karena di sini memang ada untuk memberikan donasinya. Atau seperti saya dulu ya Allah titipkan satu buah mobil untuk kami, untuk saya, nanti saat saya dititipi oleh Engkau sebuah mobil akan saya bawa ke majelis-majelis dan untuk tumpangan teman-teman yang mau pada ikut. Dan saya realisasikan saat memang dititipi satu mobil APV saat itu ya, sekitar ada berarti 16 tahun yang lalu juga ya, sekitar 15-14 tahun yang lalu itu kemudian saya realisasikan, saya bawa ya jamaah-jamaah ke sana ke sini, ternyata malah kemudian ditambahin lagi tuh mobil demi mobil, minta
mintanya apa gitu, dikasih. Nah mobilnya beranak gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa nih nanti copy paste seperti itu ya, luruskan niatnya, luruskan, karena pada saat motivationnya itu baik, positif ya, tulus ya, nanti akan menjadi lebih iba lagi, lebih mudah lagi LOP kita realisasi, daripada kita keegoan misalnya, ya Allah kalau saya dititipin mobil ya Allah nanti saya untuk buat jalan-jalan, berarti kan egois, untuk sendiri aja. Nah itu agak tidak mudah realisasinya, bisa jadi lama, akhirnya minta pinjaman gitu kan kepada manusia. Nah ini karena tujuannya untuk ego, untuk saya mau untuk show ke teman-teman ini loh saya punya mobil. Nah akhirnya memintanya pada pinjaman, finance, lain-lain. Nah bikin tidak nyaman dirinya kembali gitu ya. Ini Bapak Ibu semua sebuah pembelajaran. Ada lagi yang mau ada testimoni? Masya Allah, Bunda Yuyun ya, atau Bunda Wahyuni mau testimoni, silakan angkat tangannya ya. Bunda Dina silakan, boleh ya. Bunda Dina boleh diarahkan ya. Oh Bunda Wahyuni ya mau testimoni, silakan angkat tangan yang boleh. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Ini luar biasa Bun. Oh Masya Allah, tabarakallah. Walaupun ajaran baru kemarin saya dapat permen dari Allah, Masya Allah, dari pesantren. ya. Mengeluh, dia nggak betah, dia dibully, dia nggak kuat. Ya. Kemudian saya sedikit sisipkan ilmu MR sedikit ke, saya kan panggilnya Mbak tuh. Saya bilang, Mbak, kalau kita hidup itu dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir sulit maka akan jadi sulit. Tapi kalau kita berpikir itu mudah, insya Allah akan jadi mudah. Ya. Mbak bisa nggak sekarang berpikir mudah? Kalau itu mudah, mondok itu mudah, Mbak punya banyak teman, Mbak disukai banyak teman. Terus dia apa? Iya Bu, iya. Yuk dipraktekin. Alhamdulillah Bunda, Ya, semester ini saya dapat peringkat ketiga. Masya Allah, dahsyat. Bunda saya bersyukur sekali. Pokoknya ini ilmu ML, alhamdulillah. Masya Allah, Bunda Wahyuni keren. Nanti difoto ya Bunda ya, difoto taruh di grup. Iya, Masya Allah keren. Sama-sama, Masya Allah. Selamat ya Bunda Wahyuni ya. Atas ya, semoga tetap dipertahankan bahkan makin maju. Ya, terus-menerus mendapat nilai baik, tapi pertahankan juga, jangan sampai sombong ya. Tetap rendah hati ya, low profile ya, tawadu ya, menghormati guru, menyayangi sesama ya, bahkan nanti menjadi lebih mulia ya. Bunda tanamkan nilai-nilai luhur ya dari agama kita ya, dari ilmu kita yang kita pelajari ini. Masya Allah, selamat Bunda Wahyuni. Nah kemudian yang kedua lanjutnya ya, yang selanjutnya Bunda Yuyun, silakan angkat tangannya. Nah, nanti Bunda Dian ya setelah ini. Bunda Yuyun dulu, ada Bunda Yuyun. Masya Allah, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bunda Yuyun. Setelah belajar MR itu saya mendapat sesuatu yang luar biasa dahsyat Bunda. Masya Allah. Dapat amanah sebuah rumah tanpa harus, amanah sebuah rumah dengan pembayaran itu fleksibel Bunda. Masya Allah ya. Fleksibel bahkan tanpa riba, dan pemilik serta notaris itu yang datang ke rumah, bukan kita yang datang ke notaris, tapi notarisnya yang datang, luar biasa Bunda. Masya Allah. Itu ya Bunda ya. Di alamat mana nih Bun? Rumahnya di alamat mana nih? Perumahan mana? Di Bojong Bunda. Oh, Masya Allah. Di KMS Cluster. Oh, Masya Allah. Nanti Bunda mau pindah ke sana berarti ke Bojong. Insya Allah, Nah, ke ya. tempat kelahiran saya. Selamat ya Bunda Yuyun. Dulu saat pertama datang ke tempat saya beda, belum seperti ini. Nah, sekarang sudah ya dipoles ya dengan magnet rezeki, ajaib, keren. Lanjutkan Bunda, lanjutkan. Ini Bunda tabungannya banyak loh di sana ya, di dunia kuantum. Bunda itu belum bisa cara untuk metiknya. Nah di MR ini nanti untuk cara
menyuburkan dan memetiknya ya Bunda Yuyun. Lanjutkan ya Bunda, selamat ya atas dari keajaibannya. Ya, luar biasa, matur nuwun. sama-sama, Masya Allah. Lanjutkan ya Bunda ya untuk prakteknya, terus berlatihnya ya Bunda ya. Lanjutkan karena jangan puas sampai di sini. Bunda masih banyak impian, Oke. masih banyak LOP. Jangan puas hanya sampai di rumah. Bunda harus punya lebih banyak lagi, lebih sukses lagi ya, Amin, amin, lebih amin. bahagia lagi dan nanti untuk meraih surganya Allah ya. Karena kita belum jelas ini surganya ya kan, belum jelas surganya. Maka kita terus menerus berlatih, terus menerus untuk belajar agar nanti mendapatkan ya predikat terbaik, mendapatkan ada alam kubur yang terang ya, kita bisa menjawab semua pertanyaan malaikatnya Allah di sana, kemudian kita mendapatkan ada surga ya, ada tempat di sisi Allah yang nyaman. Amin ya. Terima kasih sama-sama Bunda Yuyun ya. Sekarang Bunda Dia Pari silakan. Ada yang mau testimoni? Dia Pari ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Susan. Ya, waalaikumsalam. Salam kenal Bunda Susan. Saya dari ujung Indonesia, Sabang, Aceh. Wah, 0 Masya kilometer. Allah. Ketahuan sekali cantiknya ya. Dari Aceh. Iya. Iya. Ya, Silakan. Bunda Susan. Saya mau testimoni. Awalnya saya kenal Riyado dan ikutan Magnet Rezeki. Awalnya saya ikut Bitcoin, trading kayak gitu, kripto. Masya Allah ya. Kayak gitu, Bunda. Dan awalnya ikutnya sedikit, 1,5 juta, lama-lama naik 3 juta, lama-lama 60 juta. Terus Masya akhirnya Allah. uang hilang sama perusahaannya itu, dan orang amanah seperti itu, dan perusahaannya hilang begitu aja, tidak amanah lah. Akhirnya saya down, terus akhirnya ada teman yang kasih tahu, coba belajar Magnet Rezeki, berarti banyak dosa gini-gini. Terus akhirnya saya udah ikut Magnet Rezeki level 1, level 2 bulan, level 2 bulan juga TWMR level 1 2 bulan, TWMR level 2 bulan. Setelah itu saya bingung, saya apa yang harus saya lakukan dulu ya setelah udah ikut level 1, level 2, saya bingung apa dulu. Nah, teman ada yang kasih tahu harus ikut Riyado gitu kan. Oh iya. Nah, makanya saya ikut Riyado. Pertama saya ikut Riyadonya, Riyado mendoakan orang lain, kickback, Bunda Susan. Oh iya. Nah, saya awalnya saya bingung kenapa harus kita mendoakan orang lain yang baik-baik ya, untuk diri sendiri aja kayak gitu doanya. Saya awalnya ya ego ya. Saya kaji lagi, saya pelajari, ternyata kita mendoakan orang lain yang baik-baik, malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Saya baru tahu seperti itu, Bunda. Nah, karena kan mereka tidak ada hijab antara kita dan malaikat dan Allah ya. Kalau kita kan masih ada dosa dan bisa, jadi kita nggak langsung tembus ke langit. Nah, terus akhirnya ya udah, jadi saya belajar mendoakan orang lain, siapa aja saya ketemu, saya doakan terus yang baik-baik. Kan? Sampai orang yang menzalimi saya, cara bicara saya dibilang penipu lah, apalah segala macam yang tidak ya itu jadinya saya tetap mendoakan dia yang baik gitu kan, sampai orang mencaci saya tetap doakan yang baik-baik. Karena itu karena ikut trading Bitcoin itu kan saya udah level manager gitu, Bunda Susan. Jadi bawaan saya banyak tuh, jadi mereka juga ikut tertipu juga, uangnya hilang juga sama perusahaan itu. Jadi teman akhirnya menyalahkan saya semua, Bunda. Jadinya kata-katain saya yang tidak baik. Tetap saya mendoakan yang baik-baik seperti itu. Akhirnya dan saya ikut rumah saya sampai kejual yang di Jakarta untuk ikutan bisnis itu ya, Bunda. Nah, akhirnya ya udah satu rumah kejual, akhirnya ya udah saya LOP ke Allah kan, saya bilang ya Allah, rumah saya sudah kejual, saya udah ikut Magnet Rezeki. Kebetulan saya kan suami tugas di Sabang ujung Indonesia nih, jadi ya udah 7 tahun tugas di sini. Ya udah saya bilang sama Allah, ya Allah saya mau beli rumah lagi, maksudnya tolong kasih saya rumah beserta isinya, sama kendaraan mobil, motor, biar saya nggak kehujanan dan kepanasan lagi. Saya seperti itu di tahajud malam, di sepertiga malam seperti itu, Bunda. Terus tiba-tiba ya udah ada
ada temen yang rumahnya banyak, jadi milioner lah ibaratnya, terus dia kemarin ke rumah dia, akhirnya udah dia bilang, Dian kamu mau nggak tinggal di rumah saya udah 5 tahun kosong, jadi mau nggak tinggal di rumah saya katanya gitu. Jadi rumah beserta isinya Bunda, jadi 800 meter beserta isinya, terus sama mobil, motor, seperti itu. Jadi dia kasih gratis ke saya sesuai LOP saya pas lagi nebeng ke rumahnya dia. Saya cuma berpikir di dalam hati, ya Allah rumahnya bagus ya, mewah, terus nyaman seperti kayak di surga ya gitu. Cuma terbesit dalam hati, ternyata di mana rezeki kita terbesit dalam hati, Allah langsung kasih ting ting ting, langsung dikasih sama betul. Jadi alhamdulillah sudah alhamdulillah titipin rumahnya itu ke saya, kendaraan mobil dan motornya seperti itu Bunda. Dan satu lagi suami kan belum MR saat itu ya Bunda, nah, terus akhirnya udah saya ajak MR juga karena suami kan tentara Bunda. Tentara itu kan tidak mudah ya untuk ngajak tentara itu masuk ya, karena di tentara itu kan tidak ada memuliakan dan membagian orang lain. Itu kan kalau salah sedikit push up, salah sedikit squat jump, salah sedikit ditempeleng, dipukul gitu kan. Nah, jadi kan tidak mudah ngajak suami untuk masuk ke MR. Di MR kan kita memuliakan dan membahagiakan orang lain Bunda. Jadi orang lain salah kita doain yang baik-baik, orang lain saya lah kita baikin gitu kan. Di dunia ternyata dan seperti itu. Nah, makanya jadi tidak mudah bawa suami untuk MR. Akhirnya ya udah saya doakan suami yang baik-baik, terus saya ajak Nasrullah waktu itu ke Banda Aceh, ya udah. Terus ketemu Ustadz Nasrullah, akhirnya saya LOP, saya mau jerumusin ibaratnya mau terjunin suami langsung ke goa keajaiban yang paling dalam di camp umroh. Udah saya daftarin suami umroh, itu juga duitnya dari Allah semua yang kasih, tiba-tiba orderan masuk ting, dan uang saya yang hilang 60 juta itu tiba-tiba Allah ganti sampai 90 juta. Masya Allah. Udah, terus akhirnya saya daftarin suami umroh, udah jadi sekarang suami udah satu sama dan terhubung dan bisa umroh bareng Bunda Ustadz Nasrullah September kemarin Bunda. Masya Allah. Jadi alhamdulillah seperti itu Bunda. Tapi saat ini sekarang lagi terima bungkus permen Bunda. Setelah umroh ternyata teman saya itu yang kasih rumah ajaib, motor ajaib dan mobil ajaib itu kan suami kan memang lagi ini LOP untuk pindah tugas di Jakarta sebelum MR ya, pas udah MR dia LOP seperti itu. Akhirnya Allah kabulin di detik-detik mau berangkat umroh, Allah kabulin dan kita sekarang pindah tugas di Jakarta Bunda. Jadi ini persiapan Bunda saya dari Indonesia ke Jakarta Bunda. Jadi Allah kabulin semua gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah pulang dari umroh, suami malah terima bungkus permen yang dahsyat nih Bunda. Tidak apa-apa. Jadi keren. Makanya jadi malahan bungkus permen yang dahsyat banget dan orang-orang itu sampai bagi saya lagi, ada yang kayak gimana, pokoknya teman saya yang rumah ajaib, mobil ajaib, motor ajaib itu akhirnya dikasus sama teman-teman yang lain, warga sekitar ini untuk supaya membenci saya gitu. Nah, jadinya akhirnya yang punya rumah ajaib ini ya udah dia maki-maki saya, marah-marahin saya sampai bilang saya penipu lah apa segala macam lagi udah. Oke saya bilang saya udah satu sama dan terhubung sama suami kok malah gus permennya dahsyat banget gitu. Tambahin amalan lagi. Mobil ajaib juga yang udah saya nikmatin itu dari teman saya itu mobil ajaibnya itu masuk ke bengkel. Nah masuk ke bengkel saya ternyata dizolimi lagi sama orang bengkel, saya ditipu Bun. Jadi ternyata udah saya habis banyak, udah habis hampir 15 jutaan gitu. Ternyata semua dibelikan spare partnya, malah dipretelin semua spare part di dalam mobilnya itu Bunda, dan mobil itu belum beres-beres juga di dalam mobilnya. Saya jadi akhirnya teman saya kasih rumah itu dia sampai marah-marah dan maki-maki saya, kok kamu penipu ya gini-gini, kenapa mobil saya nggak selesai masuk bengkel gini-gini gitu. Padahal itu orang bengkelnya yang nipu saya Bunda. Ya udah makanya saya benar-benar ya udah langsung sholat taubat aja sama Allah, ya Allah kenapa saya udah satu setengah terhubung sama suami udah berangkat umroh, kenapa bungkus permennya lebih dahsyat dan lebih keren banget ya Bunda ya. Bunda nanti akan diberi permen lagi yang lebih manis. Jadi ini tegar aja, tenang, tangguh, lanjutkan peta kemarin yang sudah diketemukan, ditambah ada amalan yang sekarang Al-Waqi'ah gitu. Nanti akan ketemu
yang lebih ajaib lagi tidak tergantung sama orang yang tadi ya memberikan keajaiban, nanti yang memberikan Allah gitu. Jadi bukan orang itu yang nitipin ke Bunda, justru Bunda akan punya sendiri nanti rumah itu. Insya Allah itu Bunda ya, motornya, mobilnya gitu kan. Jadi Bunda tetap terima aja ya, karena bisa jadi ada ketidaktepatan selama Bunda menerima ada hadiah itu ya, bisa jadi ada lintasan-lintasan yang terpeleset Bunda yang saya lihat ya. Nah nanti Bunda perbanyak istighfar, kemudian yang kemarin Bunda udah belajar ya di RMR apa saja itu praktekkan, ditambah dengan memberi ada di sini ya, mendownload, mengakses ya energi baik berlipat-lipat dengan cara membaca Al-Waqiah berjamaah. Insya Allah itu ya Bunda Dian, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah ya. Ini sudah cukup ya testimoninya karena sudah 8:30, siap ya Bapak Ibu? Siap ya. Ya sama-sama testimoni untuk nanti kita Kamis malam Jumat depan ya, untuk kita kembali adakan. Nah Bapak Ibu, sekarang ini kita akan ada untuk pembahasan ya, kajian magnet rezeki, bagaimana saat kita udah bekerja tapi kok belum sukses ya gitu. Kita udah bekerja kok masih tetap banyak amanah, kita udah bekerja tapi kok belum bahagia gitu ya, padahal kita sudah kerja keras nih ya kayak gitu ya. Jadi kok kenapa belum ajaib gitu ya. Nah maka kita belajar tentang di sini proyeksi kita seperti apa gitu ya. Sebelumnya Bapak Ibu, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Dahulu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sofli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Jasa, apakah itu magnet rezeki? Satu. Masya Allah, Tabarakallah Bapak Ibu, malam hari ini ya semangatnya luar biasa ya, akan mengadakan sebuah ikhtiar lanjutan ya dengan cara membaca Al-Waqiah berjamaah bersama-sama. Yang sebelumnya adalah kajian magnet rezekinya. Sudah bekerja keras nih Bunda, tapi kok rezeki masih sempit gitu ya. Jadi kenapa ya belum ajaib gitu ya? Kenapa ya saya belum kaya gitu ya? Karena proyeksi ini belum kaya gitu kan. Nah maka kita rubah nih, oh saya udah kaya, saya keberlimpahan gitu ya, agar nanti layarnya menjadi demikian apa yang kita pikirkan. Nah sebelumnya Bapak Ibu semua, saya mohon maaf sekali kalau tidak bisa mengabsen satu persatu ya, yang saat ini yang setelah bergabung ya alhamdulillah sudah ada sekitar berapa Bunda Pita? Bunda Pita adakah? Ada sekitar 80 ya dari teman-teman kita yang sudah bersama-sama hadir. Saya doakan Bapak Ibu dapatkan rezeki 5 miliar tiap bulan. Amin. Suami istri taat dan setia, anak-anak soleh-soleha, badan sehat luar biasa, teman ada di mana-mana, Masya Allah ya, kelak bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Bapak Ibu husnul khotimah, amin Allahumma amin. Nah bagaimanakah penjelasannya? Saya udah bekerja keras tapi kok masih sempit nih rezekinya gitu ya. Bapak Ibu semua coba kita cek dulu nih Bapak Ibu ya. Kita ya saat akan ada LOP ya. LOP ini kan bukan hanya berdoa sebenarnya Bapak Ibu, tetapi lintasan-lintasan pikiran kita setiap saat itu juga LOP namanya gitu Bapak Ibu ya. Jadi law of projection, bagaimanakah proyeksi kita setiap saatnya gitu kan. Coba pada saat kita ada di jalan raya, kemudian ada mobil banyak sekali. Nah, mobil kita tidak bisa jalan. Apa yang ada di lintasan Bapak Ibu? Lintasan pikiran. Penuh. Benar penuh. Okay. Kalau penuh berarti Bapak Ibu tidak ada keresahan, ya. Wow, penuh, bahagia gitu. Macet. Nah, tapi kalau macet itu ternyata Bapak Ibu masih berdoa. Berdoanya apa? Macetkan rezekiku, macetkan rumah tanggaku, macetkan kebahagiaanku gitu. Maka tidak boleh gitu.
Nah, Bapak Ibu semua, kita mulai berlatih ya. Apabila ada LOP kita ya, yang kemudian gambarnya tidak baik ya, maka kita harus ini berubah agar LOP kita nanti bisa berhasil ya. Berhasil ini berarti keadaan kita setiap saatnya itu keberlimpahan, setiap saatnya itu lapang, setiap saatnya itu bahagia ya. Syaratnya apa nih? Kita harus bersihkan apa-apa yang ada di dalam kuantum kita. Apa saja nih Bapak Ibu? Saya ingin tanya, apa saja yang ada di kuantum Bapak Ibu? Pertama, pikiran. Betul Bapak Ibu? Pikiran ya. Pikiran kita bersihkan, kemudian feeling, perasaan kita positifkan. Kemudian yang terdalam yang tadi saya sampaikan, motivation, niat kita. Bapak Ibu siapkan catatan ya, nanti untuk bisa disimak kembali, dibaca lagi. Ini keren sekali soalnya materinya langsung dari Gurunda ya. Pada saat saya mengikuti ada pelatihan dengan beliau. Jadi pada saat kita LOP ya, doa, proyeksi ya, ingin berhasil, maka positifkan dulu gitu kan. Kita buat nih ada taman-taman rezeki kita di kuantumnya, itu kita positifkan pikirannya, perasaannya, motivationnya. Jadi nanti energinya itu menjadi bersih dan baik. Nah, maka saat ketiganya yang terpancar adalah baik, positif, bagus gitu ya. Ya, lurus, fokus. Maka apa yang kita inginkan nanti akan mudah terwujud ada. Tapi syaratnya nih Bapak Ibu, syaratnya adalah biidznillah, atas izin dari Allah. Di sana ada haknya Allah gitu. Ada haknya Allah untuk merealisasi apa doa-doa dan LOP kita. Nah, kita tidak bisa memaksa. Ya Allah, aku harus nih realisasi LOP saya nih hari ini jam sekian, jumlahnya sekian gitu. Tidak bisa. Manusia bisanya hanya memesan keajaiban, memesan kebutuhan kita ya. Kemudian yang merealisasi adalah Allah. Maka kita nanti untuk tidak menjadi orang yang takabur. Inilah ajaibnya ilmu MR ya. Saat kita ber-LOP itu ada kata-kata biiznillah agar kita tidak takabur. Saya loh kalau doa banyak kabulnya, itu enggak boleh ya. Jadi itu adalah hak prerogatif dari Allah ya, yang kemudian saat kita sudah dengan tulus ya, dengan bersih hati ya, maka nanti akan mudah sekali realisasi ya apa hajat-hajat kita ya. Kuncinya ya jangan takabur ya. Nanti kalau kita banyak yang sudah terrealisasi kemudian kita sombong, kita riya, takabur, nanti maka bisa diambil ya. Nah Bapak Ibu dalam perjalanannya menapaki ya praktek ilmu MR ya, bisa dilihat ya pada Quran surat 51, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, ada di Quran di surat 51 ayat 23. Di sana disampaikan demikian Bapak Ibu, kurang lebih artinya ya. Dan Allah yang punya langit dan bumi. Ini tentang LOP Bapak Ibu. Tentang LOP. Maka sungguh-sungguh dan betul-betul akan terjadi seperti apa yang ada dalam pikiran dan ucapanmu. Gitu Bapak Ibu. Ternyata LOP ini ya ada di Al-Quran Bapak Ibu. Nah, inilah yang melandasi adanya dalil ya tentang LOP. Jadi apa saja yang kita pancarkan, maka itulah yang akan terjadi. Maka hati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita ucapkan. Ini mulai hati-hati. Maka ada disiplin kata, maka ada positif pikiran, positif feeling, perasaan kita. Karena pikiran itu yang mengendalikan adalah perasaan, perasaan yang mengendalikan adalah niat, ruh, jiwa kita, motivation kita. Nah dalam ilmu yang lebih sederhana lagi Bapak Ibu tentang magnet rezeki ini yang berkaitan dengan LOP ya, saat kita pancarkan sesuatu maka sesuatu itu terjadi semuanya, baik itu yang dipancarkan yang positif maupun yang tidak positif, semua terrealisasi.
Maka Allah sampaikan, Uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan semua doa gitu. Baik doa yang baik maupun yang tidak baik, Allah akan kabulkan. Maka tidak ada pilihan lain selain kita berdoa, berucap, berpikir yang baik-baik saja. Karena apa? Karena ucapan kita adalah doa, pikiran kita adalah doa. Apalagi ucapan adalah kristalisasi dari pikiran. Maka hati-hati nih ucapan kita. Maka Rasulullah sampaikan, kalau tidak bisa bicara baik, diamlah. Diam gitu. Tapi hatinya muliakan dia, bahagiakan dia, ya Allah, sukseskan dia gitu. Tapi mulut kita diam. Daripada tidak bisa bicara baik. Nah, sekarang pertanyaannya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sering pancarkan ya, apa nih Bapak Ibu? Yang positif, apa yang tidak positif? Yang dipancarkan apa nih? Contoh, tadi waktu ada kendaraan di jalan penuh, Bapak Ibu cepet-cepetan nih mau menuju ke kantor. Waduh macet gitu ya. Kalau bilangnya macet sama aduh mengeluh, udah otaknya. Yang ada nanti uring-uringan, nanti kemudian menjadi keluhan gitu kan, energinya bubur, lama-lama perasaannya menjadi bubur pula, dan niatnya menjadi niat yang bubur, tidak baik. Maka wow keren macet. Setelah wow keren macet, apa nih yang bisa dilakukan? Mau baca Al-Quran, mau dengerin Ustadz Mas, mau melihat ada kiriman-kiriman di WA yang bersifat positif, tidak apa-apa. Maka Bapak Ibu kalau di perjalanan bawa mobil, ya bawalah Al-Quran. Di HP Bapak Ibu dikasih ya, ada aplikasi Al-Quran, ada aplikasi-aplikasi yang positif ya. Jangan dibiasakan melihat film-film yang kemudian tidak mendidik Bapak Ibu ya. Kemudian contoh lagi Bapak Ibu saat ada jemuran, kemudian hujan deras, baik itu jemuran padi, jemuran jagung, jemuran pakaian gitu ya. Kemudian jemuran apalagi ya, mungkin ketela atau pisang gitu ya, buat sale gitu. Ada hujan deras, Bapak Ibu bagaimana komentarnya? Ya hujan. Ya hujan. Kalau udah ya hujan, malaikat yang mau mengirim hadiah bingkisan kaki untuk Bapak Ibu dibawa lagi balik menuju ke langit. Karena Bapak Ibu mengeluh, tapi coba, wow keren, hujan, rezeki dari Allah. Udah ngomong wow keren aja gitu, tapi tubuh kita tuh benain gitu, tapi wow keren kayak gitu. Udah biar bahagia hatinya gitu kan. Jangan ada keluhan kalau ya hujan. Nah, kalau ya hujan itu Bapak Ibu rezekinya langsung kembali lagi tuh, dibawa oleh malaikatnya Allah ya. Tidak jadi mau diberikan ke ibu, tidak jadi mau diberikan ke bapak, mau udah ketuk pintu tuh tidak jadi. Malaikat siapa nih yang membawa rezeki, yang diutus Allah untuk membawa rezeki untuk Bapak Ibu? Malaikat siapa Bapak Ibu? Iya. Wah 100 untuk Bapak Ibu dapat hadiah semua ya. Malaikat Mikail ya Bapak Ibu. Kalau kita kemudian sering mengeluh, Mikail tidak jadi tuh bawa kado untuk kita, bawa hadiah untuk kita. Maka sekarang ini kalau ada hujan mau pengajian, wow keren, saya bisa bawa payung. Wow keren, saya bisa naik kendaraan pakai jas hujan. Nggak usah mau udah hujan, aku nggak jadi berangkat. Ya udah, akhirnya Bapak Ibu nggak jadi dapat hadiah. Hadiah apa? Hadiah kepemahaman, hadiah ilmu, hadiah bisa taubat, hadiah bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu turun tuh nanti ya levelnya, mentalnya. Akhirnya untuk kemajuan bisnisnya tidak dapat, kemajuan untuk kebahagiaan rumah tangganya juga tidak diraih, kemudian kemajuan untuk mendidik anak-anak juga tidak teraih pula. Maka Bapak Ibu kalau ada apa-apa jangan ada keluhan, ya hujan, waduh macet gitu kan, ya dompetku kosong, keluhan lagi, ya ada kolektor datang, ada kolektor, wow keren Mas, dari mana saja Mas, tak ambilin minuman dulu ya gitu. Harusnya gitu kan, dengan senang hati, seperti senangnya Bapak Ibu dulu tanda tangan teken kontrak untuk amanah.
Coba bisa apa tidak Bapak Ibu, paksa seperti itu diri kita ya, diri Bapak Ibu yang maaf kalau di sini tidak ada amanah semua ya, tidak ada punya hutang semua ya, benar ya, nggak punya hutang semua nih di sini ya. Ada Bun. Tidak ada. Ya. Tapi kalau ada debt collector datang, wow keren, saya dapat tamu agung. Yuk Mas, saya traktir Mas, tapi jajannya itu Mas pecel ya Mas ya, gitu. Yang murah meriah gitu. Nanti Masnya bingung gitu kan, Mas debt collector. Ya kita lanjutkan nih Bapak Ibu ya. Pada saat kita ada keluhan ya, atau kemudian kita ada bersyukur, wow keren ya, maka di situ kita ada proyeksi ya, proyeksi yang tidak bagus, yang tadi yang satunya mengeluh, yang kedua adalah proyeksi yang bagus, wow keren, udah pokoknya wow keren, kerennya apa, rezeki kayak gitu kan. Rezeki apa ya, rezeki hujan itu kan rezeki ya, untuk cacing, untuk tumbuhan ya, nanti juga mata air juga kencang. Kemudian apalagi nih waktu penuh ya, waktu macet kita ngomong penuh, nanti penuhkan dompetku, penuhkan laciku, penuhkan kebahagiaanku, Masya Allah. Jadi akhirnya nanti betul-betul terrealisasi tuh LOP Bapak Ibu ya, doa-doa Bapak Ibu. Nah kemudian bagaimana caranya ya agar yang terpancar itu adalah baik-baik saja selama 24 jam. Ada yang ingin tahu enggak Bapak Ibu? Ingin. Gimana Bu? Bagaimana caranya agar ya, kalaupun tidak bisa 100% nih Bapak Ibu ya, 60.000 pancaran otak kita ya, pikiran kita ya dalam 24 jam ya, maksimalnya ya, minimalnya kita itu bisa 70% lah ya, atau 75, 80, alhamdulillah ya. Walaupun tidak bisa 100%, ini ada caranya nih Bapak Ibu. Makanya saya ingin berbagi nih malam ini Bapak Ibu biar pada ajaib gitu ya. Seperti tadi ya Bunda Wahyuni kan memancarkan, Dek, adik jangan mengeluh, pokoknya adik bilang aja semua mudah gitu kan, di pesantren soalnya udah mudah, di sekolahan mudah gitu kan, itu kan mudah gitu kan. Nah bagaimanakah menjaga agar nanti saat ada triggeran ya, ada sesuatu kejadian pun kemudian tetap terjaga, wow keren ya, ada mobil kesenggol, ada motor mungkin kena tidak nyaman, itu tetap wow keren, tetap bahagia. Yang pertama coba dicatat Bapak Ibu, agar pancaran kita ya terjaga ya, 60.000 pancaran selama 24 jam itu baik, positif, bagus, brilian. Satu, yang pertama, pahami konsekuensi apa yang terpancar dalam pikiran kita. Pahami Bapak Ibu. Jadi sekarang kita paham, kalau kita memancarkannya adalah tidak positif, nanti kita akan mendapatkan adanya nasib yang tidak baik. Ya, saya mohon maaf kalau tak unmute semua, boleh ya Bapak Ibu ya? Ya, unmute dulu Bun. Ya, agar biar lebih ini ya Bapak Ibu ya. Mana nih caranya nih di-unmute semuanya? Bunda Pita ada enggak Bunda Pita? Di-unmute semua bisa Bunda Pita? Soalnya masih ada suara ya, alhamdulillah. Tolong untuk semuanya di-unmute ya Bapak Ibu, agar nanti saya menjelaskannya mudah ya. Jadi pahami ya Bapak Ibu. Yang pertama, agar kita nanti bisa 60.000 pancaran itu selalu baik-baik saja, positif, brilian, bagus ya. Yang pertama pahami, kita paham betul ya, kalau mengeluh itu berarti kita memancarkan tidak baik. Maka yang terjadi nanti kita akan berenergi gugur. Kalau tidak sadar, lama-lama ditumpuk keluhan itu jadi perisai demi perisai. Tidak sadar, ya tidak kita sadari, nanti banyak tumbukan, banyak persoalan. Kalau sampai berlapis-lapis, bisa jadi bentuknya tidak mudah dalam kesehatan kita alias sakit. Kemudian bisa jadi tidak mudah dalam finansial alias banyak amanah. Selanjutnya bisa jadi tidak mudah pada keluarga,
terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, bahkan sampai perceraian. Inilah Bapak Ibu konsekuensinya, apa yang kita pancarkan tidak baik itu akan menjadi doa yang gugur. Maka pilihannya kita harus pancarkan yang baik-baik saja, karena itu akan menjadikan kita makin sukses, makin sehat, makin insya Allah terjaga selamat. Kalaupun kita kemudian ada tumbukan, insya Allah ada pertolongan Allah melalui banyak makhluk di sekeliling kita, gitu ya. Nah, kemudian caranya bagaimana nih agar kita bisa positive thinking terus nih, bisa memancarkan yang baik-baik. Awalannya ditanamkan adalah nilai baik dalam motivation kita, dalam niat kita, dalam jiwa kita, Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan ya, pikiran kita dikendalikan oleh perasaan kita. Perasaan dikendalikan oleh hati, oleh ruh, oleh motivation kita. Maka cara untuk bisa memancarkan yang baik-baik harus ditanamkan nilai baik pada ruh dan jiwa kita. Ya, dengan apa caranya? Dengan banyak ibadah, gitu Bapak Ibu. Mengawalinya dengan perbanyak ibadah, Bapak Ibu. Ya, nanti pada waktu kita bisa perbanyak ibadah, akhirnya bisa mengendalikan perasaan dan pikiran. Apa yang kita mohonkan, apa yang kita pesan kepada Allah, akhirnya bisa Allah realisasikan dengan mudah. Itu Bapak Ibu. Contohnya ada di mana tadi yang saya sampaikan di At-Tolaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa? Nih siapa yang bertakwa? Berarti ruhnya memancarkan cahaya karena dipenuhin ada banyak ibadah. Apalagi Bapak Ibu ibadahnya berjamaah. Ya, Rasulullah sampaikan saat ibadahnya berjamaah dapatnya berlipat-lipat nih Bapak Ibu. Maka malam ini kita ingin ibadah dengan baca Al-Quran, baca Al-Waqiah, apalagi malam Jumat ya, Masya Allah, malam hari yang baik ya, kita membaca Al-Waqiah berjamaah. Sekarang ini berapa jamaah nih Bapak Ibu? Ada 80 ya, Alhamdulillah. Berarti satu orang membaca 80 Al-Waqiah. Keren apa keren Bapak Ibu? Keren. Nah, ini berjamaahnya nih Bapak Ibu ya. Saya ingin Bapak Ibu dalam setiap harinya Bapak Ibu juga ada pengendalian diri untuk mempositifkan wilayah motivasinya dengan sholat duha. Siap Bapak Ibu? Sholat duha adalah sholat untuk percepatan rezeki juga Bapak Ibu. Jadi untuk kita rutinkan ada menjalankan sholat duha nih Bapak Ibu. Jadi kita jalankan sholat duha nih, kita sempatnya berapa rakaat gitu. Silakan Bapak Ibu yang mau 2 rakaat ya, nanti akan dicatat menjadi orang yang tidak lalai. Berarti Bapak Ibu waspada terus setiap hari, tidak lalai. Kemudian saat mengerjakan ada 4 rakaat, menjadi orang yang ahli ibadah. Keren luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian 6 rakaat akan diselamatkan pada hari itu. Pada waktu Bapak Ibu jalankan 8 rakaat maka menjadi hamba yang taat. Kemudian saat 12 rakaat Bapak Ibu nanti akan dibangunkan rumah yang bagus di surga. Nah Bapak Ibu tinggal disesuaikan nih Bapak Ibu dalam menjalankan sholat duhanya ya, sekira tidak mengganggu pekerjaan. Di waktu yang mana nih? Yang penting saatnya waktu duha. Sekitaran sekarang ini sekitar 6:30 ya, sampai 1/4 jam sebelum ada adzan zuhur. Itu waktu duha Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin rezekinya melimpah ya, bisa diakhirkan sholat duhanya sekitar jam 10:30 ya, sampai 11:30 ya. Insya Allah, Masya Allah ya, Bunda Dian sudah istiqomah ya. Tapi syaratnya Bapak Ibu jangan membuat perisai baru. Ini adalah ini ya Syekh Ali Jabir almarhum yang menyampaikan bahwa saat sholat duha itu adalah ibadah sunnah ya. Tapi sunnah yang di situ ada percepatan rezeki. Tetapi hati-hati jangan sampai menzolimi ya. Menzolimi ini bagi yang karyawan ya. Barangkali kalau sholat duhanya sampai 12 rakaat kan panjang ya.
Jadi di situ yang sekira kemudian bisa jalan bersama gitu. Jangan sampai ada merusak terumbu karang ya, kemudian tidak patuh kepada pimpinannya. Nah di situ nanti akan ada istilah ya, ada arti zolim di situ. Maka jaga terumbu karang ya, 2 rakaat, kemudian bisa 4 rakaat dulu yang sekira nanti cepat dan pamit ya, bagi yang bekerja ada di kantor ya, pamit dengan pimpinannya. Nah kalau anak-anak saya ya, karyawan saya memang tak izinkan, silakan yang mau sholat duha gitu ya. Nah asal ya memang kalau ada teman-teman yang membutuhkan, tim membutuhkan harus siap. Itu ya Bapak Ibu tentang sholat duha ya. Dan kemudian Bapak Ibu semua untuk kita perbanyak juga ada istighfar ya. Jadi nanti untuk kita perbanyak menurunkan garis kebenaran, kemudian kita jalankan ada nilai baik melalui ibadah sholat duha saat di rumah ya. Amalan-amalan yang lainnya yang sudah saya sampaikan diantaranya apa nih, untuk dompet penuh. Kemarin ada yang bertanya ya, ada di tim ya, apa benar nih untuk amalan Asmaul Husna ya, amalan Asmaul Husna dompet penuh? Belum Bunda, belum baca Al-Waqiah ya, belum baca Al-Waqiah belum. Amalan dompet penuh ada yang masih ingat Bapak Ibu? Asmaul Husna ya, Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Hanan, ya Manan. Setiap apa Bapak Ibu? Setiap habis sholat, setiap buka dompet, setiap bayar belanja, gitu ya Bapak Ibu ya. Keren ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Masya Allah, keren sekali. Apalagi setiap buka dompet sambil LOP-nya, penuhkan dompetku, penuhkan laciku, penuhkan tasku, gitu Bunda. Ya Bunda Elis ya. Masya Allah, rekeningnya penuh jadinya. Amin. Bener loh, bisa terjadi nih. Maka pada saat di grup nih, Bapak Ibu, siapa nih yang mau uangnya setumpuk seperti ini, 3 bulan lagi, 6 bulan lagi realisasi, siapa yang angkat tangannya dan aminkan, saya, itu bisa terjadi. Bener, mimpi dulu aja gitu. Kemudian setelah mimpi, Bapak Ibu terus tambahkan nilai baik. Terus dekat dengan orang yang bisa, terus dekat dengan orang yang sudah pernah praktek dan menyampaikan. Nanti keyakinan itu nempel, keyakinan itu akan nular Bapak Ibu. Gitu. Siap Bapak Ibu? Saya ingin Bapak Ibu itu mulia, kaya, sukses dan berkah. Jadi maka saya semangat kalau menyampaikan ke Bapak Ibu ya. Ya, siap Bapak Ibu? Siap ya. Jadi amalan-amalannya ya, Al-Waqiah, surat percepatan rezeki ya. Kemudian di rumah ada sholat duha. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa, jangan tujuannya saya baca Al-Waqiah agar uangnya banyak, jangan. Tapi ada lanjutannya. Ya Allah, saya baca Al-Waqiah agar Engkau beri percepatan rezeki. Kan uangnya banyak sama, tetapi ada tambahannya. Agar saya bisa sedekah, agar saya bisa nyantuni anak yatim, agar saya bisa buat rumah tafid, agar saya bisa buat masjid, agar saya bisa sedekah di pesantren, agar saya. Untuk Allah kembali. Ada yang kita berikan kembali untuk alam ini. Siap ya Bapak Ibu? Ini untuk meluruskan motivasi. Nanti Bapak Ibu akan mudah direalisasi LOP-nya ya. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu semua, nanti untuk kita lanjutkan kajian magnet rezekinya ya. Saatnya sekarang ini, mari Bapak Ibu untuk siapkan air putihnya sudah? Sudah ya. Kemudian bacaannya bagi yang menstruasi boleh baca Al-Qur'annya ya, tulisannya ada tulisan Latin atau tulisan bahasa Indonesia, boleh. Saya sudah tanya ke guru ngaji ya, ke kiai, itu boleh ya. Kemudian yang ada di HP tadi sudah saya kirimkan ya, bisa buka, ada di grup praktek ya, praktek RFF. Jadi Bapak Ibu untuk intern kita bisa ngomong riadoh, boleh. Tetapi untuk umum kita ngaturnya, kita bilangnya spiritual transformasi spiritual. Siap Bapak Ibu? Transformasi spiritual, praktek
RFF. Ini untuk keluar, kita bicaranya seperti ini. Kalau untuk di dalam boleh ngomong riado, ya. Tapi untuk keluar kita maturnya spiritual transformasi. Memang seperti itu, kita bertransformasi spiritualnya, ya. Kemudian kita biasakan untuk bilang di grup kita ini grup transformasi spiritual praktek RFF, ya. Nah, kalau ngomong riado ya enggak apa-apa, nanti sambil dibenahin. Memang kita riado gitu. Sekarang ini riado. Riado itu apa artinya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Perjuangan mengendalikan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak baik, yang mengarah kepada maksmunah, yang mengarah kepada kemungkaran. Nah, kita kendalikan diri dengan baca Al-Quran, dengan ilmu begitu Bapak Ibu, ya, dengan saling nasihat menasehati. Silakan Bapak Ibu semua yang sudah siap ya untuk kita ambil Al-Qurannya, silakan. Kemudian urutan-urutannya ya bagi yang masih baru ya Bapak Ibu, urutan-urutannya nanti kita membaca doa berlindung dari virus penyakit yang berbahaya, lalu Al-Fatihah, setelah itu Al-Waqi'ah ya, dari Al-Waqi'ah kemudian lanjut ada istighfar ya 7 kali sampai 17 kali, setelah itu Asmaul Husna dan doa, lalu tanya jawab mohon maaf barangkali nanti hanya 1 atau 2 karena mengingat waktu ya, kasihan yang ada di Irian Jaya nanti bisa-bisa sampai jam 12 ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya. Mari Bapak Ibu semua untuk kita siapkan ya segala sesuatunya, airnya ya, kemudian niatnya kita luruskan ya untuk ibadah kepada Allah ya, dan Allah realisasikan LOP kita alhamdulillah ya, dari ketenangan dulu, lalu nanti sehat, setelah sehat keluarga bahagia, dan kemudian menuju finansial yang semakin berkelimpahan, amin ya. Alhamdulillah anak mau ikut riado, keren ya Bunda Indri ya, Masya Allah. Nanti dari generasi Bunda Indri nih Masya Allah nanti menjadi anak-anak yang sangat mulia ya Insya Allah. Nah alhamdulillah Bapak Ibu, setelah airnya disiapkan ya, hatinya disiapkan, bajunya udah putih semua, yang enggak putih enggak apa-apa ya, kemudian hatinya dibersihkan ya, besok berusaha untuk putih ya, yang belum putih kalaupun belum ada enggak apa-apa ya. Nah setelah itu mari Bapak Ibu semua untuk ada Ina A'malu Binniyat. Tata cara pembacaannya, duduk tegak Bapak Ibu ya, duduknya tegak ya, jangan ada yang senderan, jangan, karena akan grounding ya. Grounding itu energinya akan nempel ke tembok, eman-eman sayang, maka kita tegak, jangan senderan ya, melatih ketegaran, ketangguhan diri kita nanti saat berjuang ada di belantara kehidupan. Sebenarnya kita ada di belantara loh Bapak Ibu, maka kita harus berlatih tegar nih Bapak Ibu ya, kita berlatih tegar, kemudian membaca nanti jahar jelas, jahar itu jelas, dibaca, ambil nafas dulu, baca, lepas perlahan-lahan, perlahan sambil suaranya dilepaskan, kemudian nanti ambil lagi, lepaskan lagi, ambil lagi, lepaskan lagi. Inilah teknik RFF melalui baca Al-Quran, agar Bapak Ibu nanti keluar energi-energi buburnya dan menjadi jiwa-jiwa yang baru, terlahir kembali. Bapak Ibu lebih tulus lagi, Bapak Ibu lebih baik lagi, Bapak Ibu lebih ringan lagi, lebih nyaman, lebih sehat, lebih mulia, Masya Allah. LOP-nya mudah sekali terrealisasi. Bapak Ibu menjadi orang yang berkelimpahan, kaya dan mulia, amin. Mari Bapak Ibu, ada Ina A'malu Binniyat ya, silakan Bapak Ibu yang sudah LOP-nya ditulis ya, sambil dibacakan ya, dibayangkan ya, kurang lebih 1-2 menit. Setelah itu nanti ada aba-aba dari saya untuk baca doa berlindung dari virus dan penyakit yang berbahaya, dan selanjutnya mengikuti saya. Kalau saya ada jeda ya Bapak Ibu bisa tunggu boleh ya, karena ini jarak jauh. Kalau jarak dekat itu untuk bisa dilanjutkan. Nah nanti kalau untuk menunggu saya, setelah itu kita lanjut kembali. Bismillah, mudah-mudahan lancar ya, tidak ada halangan suatu apapun ya. Kemudian insya Allah tidak ada halangan ya, kalaupun ada halangan di tengah-tengahnya ada mati lampu dan lain-lain, Bapak Ibu lanjutkan ya sendiri, tapi insya Allah tidak ada ya, mudah-mudahan lancar. Bismillah, silakan Bapak Ibu untuk
Ina amalu biniyat, ya, mohon kepada Allah LOP-nya dipandang sepenuh hati, sepenuh yakin, ya, tulus, lurus, fokus Bapak Ibu. Kemudian mohonkan ke Allah, tapi rileks, jangan ada tegang, jangan ada penekanan, jangan ada harus. Jangan ada harus, tapi rileks, lepaskan. Baca, fokus, rileks, lepaskan. Baca, rileks, fokus, lepaskan. Itu teknik LOP yang terbaik, ya. Jadi kita tidak boleh memaksa Allah kapan realisasi, jumlahnya berapa dan seperti apa bentuknya, tidak boleh. Pokoknya kita minta memesan keajaiban lalu lepaskan. Silakan untuk LOP atau afirmasi atau doa, ya, 1-2 menit mulai. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu terus untuk istiqomah, ya, karena ini masih ada di bed ke-7 Bapak Ibu. Maka saya catat bednya, kita saling mengingatkan, ya, karena nanti untuk mengingat, ya, untuk bisa kita melihat, ya, melihat saat kemudian kita ada di bed berapa, ya, kita ada mendapatkan pintu keajaiban yang seperti apa, ya, nanti untuk bisa dipahami petanya, gitu, ya, manfaatnya, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita telah tunaikan, ya, perjuangan kita untuk mendekat kepada Allah, wasilah kita membaca surat Al-Waqiah, surat Al-Fatihah, dan ada doa-doa yang lain. Nah, sesi yang selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya, ya. Bunda Pita, untuk beberapa pertanyaan nih Bunda Pita, karena udah 9:30. Yang mau minum boleh, ya. Bunda Herliana silakan kalau mau lift, ya, boleh, tidak apa-apa. Alhamdulillah sudah selesai Bunda Herliana, ya. Oh, suami sedang perjalanan, keren. Oh ya, Bunda Titin silakan. Masya Allah, silakan Bunda Titin. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda. Bunda, saya mau nanya, jadi ketika kita baca surah Al-Waqiah ini, itu langsung jelek mendapatkan ketenangan. Ya. Ya, alhamdulillah. Terus, ya, ketika kita ada LOP, saya pernah ada LOP yang ya banyak LOP saya, dan diantaranya ada satu yang amat sangat saya ingin segera terwujud, gitu. Ya, jadi setelah saya garputala dapat ayat itu, saya zikirkan terus. Ya, jadi ketika saya sedang halangan seperti ini, apakah ayat itu karena saya belum hafal ayatnya, apakah ayat itu terus saya zikirkan, atau bagaimana supaya saya bisa menzikirkan ayat itu tanpa saya harus, karena saya sedang halangan, jadi apakah boleh saya membuka Quran itu hanya untuk membaca ayat garputala saya itu, gitu. Jadi misalnya lewat handphone, gitu kan. Jadi dalam keadaan kita sedang begini, apakah boleh? Apakah tidak mengurangi khidmat yang sama seperti kita berzikir setelah sholat? Maksudnya ketika kita sedang maksudnya ketika kita sedang suci setelah sholat, kita kan zikirkan itu, ya Bun. Nah, ketika halangan begini kan kita nggak punya ada waktu sholat, gitu, tapi ada waktu-waktu tertentu yang saya merasa nyaman dan bisa saya zikirkan itu, apakah boleh lewat handphone, Bunda? Karena handphone yang selalu kita pegang, gitu. Ya, Masya Allah, ya. Pertanyaan yang bagus, ya, untuk Bunda Titin, ya, pada saat berhalangan karena wanita ada tamu ini, ya, tak diundang, tamu bulanan, ya. Apakah boleh untuk membacakan ayat positif dari garputala, ya? Saya jawab Bunda Titin, ya, insya Allah boleh. Asal, nih ada asalnya nih, Bunda Titin, ya. Bunda Titin sudah disalin dulu, ya, sudah disalin ayat yang positifnya, ya, sudah disalin. Berarti sudah ditulis sebelumnya, ya, pertama, ya, ditulis. Nah, kemudian tulisannya di bawahnya ada Latinnya sama bahasa Indonesianya. Itu boleh dibaca, ya.
pada waktu nulisnya ini adalah sebelum ada menstruasi ya. Jadi sebelum ada menstruasi sudah ditulis, atau yang kedua sudah dihafalkan. Jadi kalau sudah hafal dibacakan boleh, karena kan sudah hafal. Orang yang masih men itu boleh baca surat Al-Fatihah, sudah boleh. Bahkan membaca Al-Waqiah juga boleh, asal udah hafal. Kan udah hafal, nggak buka Al-Quran, udah hafal. Bahkan amalan yang bisa dikerjakan untuk wanita yang haid itu adalah zikir. Zikir mengingat Allah. Pada saat kita membaca ada ayat Darbutala ya yang positif, sudah hafal, bacakan aja boleh ya. Atau membuka di HP. Nah, HP ini kan ada tulisan bahasa Indonesianya, boleh. Gitu ya, Bunda ya. Jadi yang ketiga adalah pakai HP itu boleh. Asal yang tidak boleh adalah Al-Quran yang semuanya tulisannya Arab. Nah, itu yang tidak boleh. Itu ya Bunda Titin ya, alhamdulillah ya sudah terjawab. Jadi kemudian tadi yang pertanyaan berikutnya, apakah kemudian itu sesuai dengan apa Bunda sahnya gitu ya? Apa namanya mantapnya itu seperti apa gitu ya? Nilainya bagaimana di hadapan Allah gitu ya Bunda ya? Oke ya. Iya. Ya, kalau yang saya pelajari ya selama ini tergantung dari Bunda. Karena apa yang disampaikan oleh para ulama kan sudah mengizinkan, berarti kan ilmunya dari Rasulullah. Karena itu mayoritas ya, boleh, asal yang tidak boleh jangan kita lakukan. Kemudian bagaimana itu diterimanya oleh Allah, nilainya berapa tergantung kita. Kalau Bunda yakin, Bunda tetap kerjakan dengan nyaman, ya diterima Bunda. Karena Allah sesuai prasangka hambanya, gitu ya. Jadi kalau Bunda kok rasanya tetap nyaman, tetap tenang, tetap mantap saja kerjakan, Allah nilainya sama sesuai yang Bunda sebelum ada menstruasi. Tetapi kalau Bunda janu-janu, nah kok seperti ini, nah kok seperti itu gitu kan, ragu-ragu gitu. Nah itu mengurangi nilai. Itu udah ya. Jadi jangan ragu-ragu karena ini udah petunjuk para kiai, para salaf, ya udah kita kerjakan. Yang penting yang pada saat men tidak memegang Al-Quran yang tulisannya semua tulisan Arab full gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Yang penting mantap ya Bunda Titin ya. Alhamdulillah sudah terjawab. Kemudian sama-sama, Masya Allah. Ada yang tanya lagi ya? Oh ada dari Bunda siapa nih, Bunda Dian, mohon izin Li boleh ya, anak kecil udah mengantuk si kecil. Bunda Rina, Assalamualaikum Bunda, ketika ada pikiran tidak baik saya takut kalau terwujud, apa yang harus saya lakukan Bunda, soalnya tahun-tahun keluar pikiran tidak baik ya. Ini banyak terjadi ya Bunda Titin ya pada wanita ya, rata-rata ya, ada keraguan, ada was-was ya. Kemudian waktu saya pikiran tidak baik, saya langsung istighfar Bunda, istighfar sebanyak-banyaknya, bagus. Nah Bunda Rina, saat istighfar udah tenang belum? Kalau belum tenang, tambahin istighfarnya ya, misalnya istighfar 3 kali, kok belum tenang 7 kali, kok belum tenang 11 kali, belum tenang 17 kali, angkanya ganjil. Kenapa ganjil? Karena Rasulullah suka angka ganjil ya. Jadi Allah 1 ganjil kan. Kemudian langit lapis 7 ganjil juga ya. Jadi ganjil ya. Kita pakainya seperti apa yang para ulama sampaikan ya, kita ambil yang ganjil. Kemudian kalau belum tenang juga ayat kursi. Baca ayat kursi untuk menghalau dari adanya yuwaspisudurinas, bisikan-bisikan syaiton yang membuat takut, membuat gelisah, membuat tidak tegar, membuat was-was ya, membuat galau gundah gulana. Itu dibacakan ayat kursi. Ayat kursi manfaatnya untuk melindungi diri kita dari gangguan syaiton, iblis laknatullah. Yang ketiga, kalau belum tenang juga, saya biasanya zikir Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pada saat ada kalimat Allahu Akbar 2 kata itu, iblis tunggang langgang lari terbirit-birit. Ada hadisnya. Pada saat ada azan ya, terdengar dari masjid itu syaiton, iblis pada lari terbirit-birit. Kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Bapak Ibu. Jadi bacakan Allahu Akbar. Kalau belum tenang juga Allahu Akbar, Allahu Akbar terus seperti itu. Akhirnya nanti nyaman.
tidak gelisah lagi. Atau misalnya Bapak Ibu nih melintas ya, ada di jalan yang sepi, ya, di jalan yang sepi, atau malam hari mau ke toilet kok takut. Untuk yang singkat, Allahu Akbar aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum tenang juga, baca ayat kursi. Ya, jadi baca ayat kursi atau Allahu Akbar. Gitu ya Bunda Rina ya. Insya Allah nanti pikiran-pikiran tidak baiknya nanti menjadi tenang, normal ya, tenang, kemudian bahagia lagi, bisa senyum. Ya, bisa rileks kembali. Ya, insya Allah sudah mewakili ya jawabannya. Insya Allah sudah mencerahkan ya. Untuk Bunda Yeni, alhamdulillah bisa ikut Al-Waqiah baterai habis, keren. Baterai HP keren Bunda, Masya Allah ya. Kemudian Bunda Dian mau tidurkan si kecil dulu. Terima kasih Bunda Susan ilmunya, Masya Allah. Terima kasih sama-sama ya, barakallah. TK PGRI Gerunung izin boleh. Bunda Fatma, ada tipsnya agar pikiran kita selalu positif dan pikiran kita selalu yang baik-baik saja. Tadi Bunda, ya, pikiran kita tanamkan ilmu di dalam diri kita bahwa pada saat semua proyeksi di dalam pikiran kita adalah doa dan semua doa dikabul oleh Allah. Maka pikirkanlah yang baik-baik saja. Terus berusaha zikir. Yang pendek-pendek zikir. Allahu Akbar, subhanallah, atau astagfirullah boleh. Atau seperti ini, biasakan ya, ada baca Al-Quran. Tadi untuk di rumah ya dirutinkan sholat duha ya. Kalau misalnya sudah bisa tahajud, rutinkan tahajud, keren, luar biasa ya. Itu ya Bunda Fatma ya. Jadi untuk diproyeksikan yang baik, ruhnya ya, rohaninya, untuk diberi banyak makanan dari amal ibadah, perbanyak sedekah. Insya Allah nanti untuk terus menerus belajar untuk mempositifkan pikiran. Dan juga dilatih untuk tata bahasa kita, ucapan-ucapannya adalah ucapan yang positif, disiplin kata, karena kata bisa jadi doa, gitu ya Bunda Fatma ya. Insya Allah bisa mencerahkan. Bunda Iko untuk bertanya, Bunda izin tanya, jika semakin ikut riyadhah semakin terasa tenang gitu ya, ya alhamdulillah bahagia gitu kan. Tapi ketidaksepetaan dengan suami makanya besar gitu kan. Dan besar itu semakin banyak dan besar. Bagaimana Bunda prosesnya? Bunda Iko, ini adalah prosesnya ya, prosesnya. Jadi Bunda diuji lagi tuh mentalnya oleh Allah. Kamu tak kasih tenang, coba suami kamu seperti ini, kamu masih bisa terima enggak? Masih bisa untuk bisa memuliakan suami apa tidak? Masih tetap optimis enggak? Masih bisa proyeksikan yang baik-baik apa tidak? Kalau bisa berarti naik kelas lagi. Nanti akan diamanain LOP Bunda apa nih sebelumnya yang mulia di hadapan Allah, nanti akan direalisasikan. Jadi LOP Bunda sebelum ada riyadhah ini, sebelum ada perjuangan ini tentu banyak. Maka dituntut pengorbanan Bunda, Allah minta pengorbanan Bunda, apalagi ini untuk suami. Nah, cara-cara untuk mempositifkan suami gampang, sudah saya jelaskan berkali-kali. Sudah tahu kan ya? Sudah itu ya. Insya Allah sudah tahu ya. Nah, itu kurang lebihnya ya, untuk tetap tegar ya. Majlep tenang ya saat ada riyadhah seperti ini ya, bersama-sama ya, tetapi masih ada bungkus permen, tidak apa-apa, diterima selapang dada. Nah, kemudian hadirkan ada cermin kejujuran nih, cermin ajaib ya, uji kejujuran. Barangkali saya dulu juga sama suami seperti ini atau sama orang tua gitu kan, tidak sepeta. Nah, sekarang ini bisa jadi aku masih dicuci. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nah, akhirnya tidak marah sama suami, tidak juga, tidak kecewa, tapi malah minta ampun sama Allah. Melembut, merendah hati ya, turun garis kebenaran. Nanti energi doanya besar. Jadi ya Bunda Iko ya, doanya nanti banyak dikabul. Tiba-tiba suaminya melembut, tiba-tiba suaminya bawa oleh-oleh, tiba-tiba suaminya ngasih uang. Amin. Ya gitu ya Bunda Iko ya, tetap tegar ya, enggak apa-apa ya, lanjutkan riyadhahnya ya. Kalau suaminya masih belum sepeta, bagaimana Bapak Ibu responnya saat ada ketidakmudahan? Oh, keren. Oh, keren
ya. Jadi keren seperti apa Pak? Udah kayak gini, keren gitu. Jadi keren gitu ya. Gini, keren gitu. Keren. Nah, akhirnya sama suami bercanda tuh ya. Jadi marahan. Keren sekali judulnya ya. Bunda sering ganti ya, mohon izin boleh. Nah, Bapak Selamat Kuntoro, Assalamualaikum Bunda Susan, Masya Allah Bapak Selamat ya, apa kabarnya Bapak Selamat ya, luar biasa, semangat sekali. Bapak Selamat mana ya, Bapak Selamat? Belum kelihatan ya Bapak Selamat, tapi ada tulisannya di sini ya. Ajaib berarti Bapak Selamat. Ya, saat saya baca Al-Waqi'ah ya, setelah sholat subuh terkadang terbayang sesuatu yang kita inginkan. Apakah ini termasuk LOP? Dan terkadang sampai bergetar merinding. Mohon pencerahannya Bunda, terima kasih. Nah, saya ingin tanya nih, yang terbayang apa dulu? Mana Bapak Selamat? Bapak, yang terbayang apa Pak? Tidak ada ya? Oke, saya jawab dulu ya. Bapak Selamat sudah ini ya. Sudah ke ruang lain mungkin ya, ada Bapak, atau mungkin masih mendengarkan. Kalau misalnya ya yang terbayang baik-baik saja ya, semuanya baik nih, tentang uang, tentang kesuksesan, tentang berangkat ke masjid, berangkat umroh gitu ya, itu termasuknya di dunia kuantumnya Allah itu sudah ada, tinggal ditarik ya menuju ke dunia nyata. Itu Bapak Selamat ya, dan Bapak Ibu ya, kalau ada di kuantumnya Allah itu sudah nampak, tinggal Bapak Ibu tambahkan nilai-nilai baik terus, nilai-nilai baik di dalam diri gitu ya, sedekah ya, kemudian baca Al-Quran seperti ini, nanti ada tahajud, ada duha ya, ada sholat tobat, nilai-nilai baik tambahin. Tetapi saat di LOP-nya itu muncul ada bayangan-bayangan yang tidak baik, kemudian seperti tadi ya, yang Bunda Rina ya, istighfar, ayat kursi, kemudian Allahu Akbar gitu ya, untuk menghilangkan dari gambar-gambar gugur tadi. Atau misalnya sampai berbentuk mimpi ya, mimpinya tidak baik nih ya, misalnya contoh ya, mohon maaf ya, gigi patah. Nah, gigi patah ini kan tidak bagus artinya ya. Kemudian bajunya ketukar sama orang lain, itu juga nilainya tidak bagus. Itu setelah bangun langsung meludah ke arah kiri 3 kali, meludah ke arah kiri 3 kali, kemudian membaca ayat kursi, sama membaca ayat kursi, mengusir energi negatif ya. Saya diajari oleh guru saya seperti itu. Apabila mimpinya tidak baik, saat bangun langsung meludah ke arah kiri ya, kemudian membaca ayat kursi dan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya, agar nanti sirna tuh tidak menjadi nyata gitu ya. Nah, kemudian Bunda Sylvia ketagihan ikut kajian Bunda Susan, Masya Allah, tabarakallah Bunda Sylvia ya, semoga makin ajaib. Keren ya. Kemudian Bunda Ana Fitria, mohon izin boleh ya. Ari Fitria nih ya, Bunda Ari, alhamdulillah setelah 2 kali keren, belum bisa maksimal ikut riyadhah, akhirnya bisa sampai selesai, Masya Allah ya sekarang. Alhamdulillah ya Bunda Ari ya, semakin keren aja Insya Allah ya, semakin ajaib. Bunda Fatma, makasih Bunda, pencerahannya luar biasa, amin, alhamdulillah ya. Kemudian Bunda Selfie, izin keluar dulu anak buku boleh, izin live Bunda Yani boleh. Bunda Mia, Bunda Susan ya, semuanya izin live dulu boleh ya. Bunda Iko, saya Bunda betul, saya langsung istighfar dan positif. Oke, bagus ya, seperti itu ya. Bunda Ratna, Assalamualaikum, keren ikut Al-Waqi'ah beberapa minggu ini, hati dilatih menjadi tenang, majleb ya, alhamdulillah. Hatinya nyaman, semoga Allah mudahkan dalam berproses Bunda LOP, semoga LOP Allah kabulkan, amin. Ya, keren Papa. Ada keren papanya ya, Masya Allah. Ya, Bapak selamat lagi, masih siap enggak? Bayangan nyata sudah punya usaha, Masya Allah. Bapak selamat sudah ya, sudah ada usaha sendiri nih, Masya Allah ya. Ikut senang Bapak ya. Saya senang sekali kalau semua peserta dari saya ini sudah pada mulai tunggu ya, mohon kesuksesannya, Masya Allah ya. Bunda Rina, mohon izin boleh, anak saya gajian rewel minta HP.
Kepingin saya rupiah Bunda, rasanya kepingin saya rupiah. Ya. Kemudian Bunda Diana masih mendengarkan izin sambil menidurkan anak, boleh? Ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua sudah terjawab. Silakan ada pertanyaan, saya berikan satu lagi kesempatan kalau ada. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Bunda Pita, adakah Bunda Pita? Ya, saya di Cimet. Oh iya, boleh. Oh boleh ya. Nah Bunda Pita silakan di Gmail juga bisa. Ini udah selesai semua pertanyaannya. Bunda Pita bisa closing statement, silakan. Maaf, closing statement. Bunda Pita bisa ada pengumuman ya, atau ada pengumuman yang berita yang untuk disampaikan ya, ada pengumuman dan hal lain. Ada tambahan pertanyaan, bisa nanti kita buka besok pagi ya Bunda yang di praktek LOP dan RFF-nya, insya Allah bisa kita lanjut. Boleh. Ya, besok pagi Bunda boleh saya jawab live ya WhatsApp. Kemudian tadi saya minta maaf mungkin ada ketidaktepatan kepada Bunda Hajah Bapak ya, barangkali waktu layar saya itu rekaman gitu kan, mudah-mudahan sehingga gitu ya, karena kita komitmennya Riyadhah ini insya Allah secara live gitu ya, karena energinya langsung dari alam semesta, bukan lewat rekaman. Ataupun kalau kita mau mengulang-ulang pembelajarannya, insya Allah di grup WhatsApp kita sudah mengirimkan materi-materi dan voice-nya dari Bunda Susan, bisa kita pelajari kembali dan kita ulang-ulang. Ya, seperti itu Bunda. Ya betul. Ya, untuk Bapak Ibu semua ya, untuk rekaman yang saya tayangkan adalah testimoni ya. Kemudian kalau bacaan Al-Qur'annya adalah secara live ya, karena harus ada mentor gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dalam berikhtiar ini ya ada pembimbingnya gitu Bapak Ibu. Seperti halnya saya dulu ya, saat saya pertama kali untuk belajar seperti ini ada pembimbingnya. Jadi tidak sendirian. Karena memang di wilayah kuantum harus ada yang bisa membersamai, yang tahu nanti saat ada pertanyaan, jadi Bapak Ibu tidak dalam confuse ya, tidak bingung ya, ada petunjuknya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bacaan Al-Qur'annya adalah khususon ada di ruangan Zoom dan Gmeet ini gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ilmu-ilmunya untuk testimoni itu saya kirimkan ada di Riyadhah ya, baik poster pagi ya atau kiriman-kiriman yang lain. Nah kemudian ada pengumuman Bapak Ibu yang selanjutnya adalah nanti ya Ustadz Nas dan para CTMR di semua kota di tanggal 14 akan mengadakan SHMR. Silakan Bapak Ibu untuk merapat ke kota masing-masing ya, untuk yang dekat dengan Pekalongan Raya, Pemalang ya, kemudian Batang, ada Kendal dan lain-lain sekitarnya yang mau merapat ada di Pekalongan, di Mandarin boleh ya, silakan untuk merapat, kita belajar kembali ilmunya Allah yang dasar luar biasa ini di SHMR Pekalongan Raya ya. Kemudian Bapak Ibu yang ada di luar kota, di luar pulau, silakan untuk ada mencari di lokasi kota masing-masing ya Bapak Ibu. Tanggal 14 SHMR-nya, THMR-nya adalah ada di tanggal 15-nya ya. Kemudian nanti ada pembelajaran di online untuk kami ya, Bunda Pita dan saya dan Bunda Pita dan adminnya Bunda Dina akan ada RMR level 1 gitu ya Bunda Pita ya. Dan kemudian ada RMR ya. Ya, Kamisun untuk RFF level 3 ya. Nah kemudian ada yang menghendaki ada berlatih LOP Bunda Pita, kalau misalnya ada yang menghendaki nanti by Zoom aja 1,5 jam kurang lebihnya, nanti kelasnya 1 kali kalau latihan yang LOP ya. LOP melalui ada gambar, melalui ada air ya, kemudian melalui ada kaca, itu bisa ya nanti dilatih bersama-sama. Kalau minat silakan nanti bisa dengan Bunda Pita dibuatkan flyernya. Kalaupun kita belajarnya yang RMR ya sama ada Garbutala ya di sesi-sesi berikutnya, ini untuk menyelesaikan dulu untuk 1 bulan yang untuk Garbutala level 1 yang di batch 1 ya, di batch 1 kita selesaikan dulu karena
masih 1 pekan ya, insya Allah nanti untuk Sabtu malam Ahad ya Bunda Pita, atau Jumat malam Sabtu nanti kita ada Zoom Garbutala. Nah Bapak Ibu yang mau bergabung masih bisa sih untuk Garbutalanya ya, misalnya Bapak Ibu berminat nanti hubungi Bunda Dina atau Bunda Pita. Itu pengumumannya ya Bapak Ibu untuk belajar selalu ilmu MR, karena ilmu MR ini ada 101 jurus, dan saat sudah bisa Bapak Ibu jangan lepas, karena dia goib, halus sekali ya, cepat dia untuk menguap dan menghilang, maka harus dipeluk, dipraktekkan, didownload kembali, diakses lagi, didownload lagi, praktek lagi, download lagi, praktek lagi, sampaikan ke orang lain. Jadi makin mahir, makin apal, dan makin ajaib ya, keren luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke orang-orang untuk ayo belajar dan menjadikan negara Indonesia ini negara yang baldatun, thayyibatun, warukun ghafur ya, terbebas dari utang-utang yang membelit seperti sekarang. Saya ngomongnya utang, kalau amanah itu belum pada paham keseluruhan orang Indonesia gitu ya. Untuk yang Indonesia ini masih punya banyak sekali utang-utang atau amanah ya. Maka kita ikhtiarnya dari terkecil kita dulu ya, agar Bapak Ibu nanti yang punya amanah bisa selesai, bisa cepat lunas. Bapak Ibu bahagia, rasanya senang sekali ya kalau enggak punya anak amanah, rasanya kok enak ya Allah, enggak punya amanah, tenang hidupnya, awet muda, insya Allah awet panjang umurnya, awet bahagia, Masya Allah kayak di surga ya Bapak Ibu ya, amin, Allahumma amin. Masya Allah, itu kurang lebihnya Bunda Pita. Mau ditutup silakan Bunda Pita. Ya Bunda, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.54 Bunda. Masya Allah. Mungkin teman-teman ini ya. sudah banyak yang ya udah banyak. Ya silakan. Insya Allah kita nanti langsung melakukan WhatsApp Bunda. Ya Bunda bisa tidur. ditutup Bunda, mohon maaf karena saya belum Ada tanya tidur. lagi. Oh iya, tidak apa-apa ya. Iya, betul. Tidak apa-apa Bunda Pita, terima kasih Bunda Pita kebersamaannya ya, yang bersama kami. Bunda Dina di mana Bunda Dina juga terima kasih ya. Masya Allah, tim dari ada Spiritual Transformation ya, RFF dan LOP. Jadi Bunda Pita kita namanya ada grup Spiritual Transformasi ya, seperti yang diinginkan Ustaz Mas ya. Jadi kita di Magnet Rezeki ini adalah transformasi spiritual ya, magnet rezeki. Nah, yang di sini kita ada rutinkan adalah praktek langsung RFF dan LOP ya. Semoga berkah untuk kehidupan Bapak Ibu, bermanfaat ya, Bapak Ibu menjadi orang yang lebih mulia, yang kaya, sukses dan berkelimpahan ya. Bunda Julaiha Hidayah, Masya Allah, sama-sama terima kasih ya. Bapak Ibu semua mohon dimaafkan ya dari ketidaktepatan saya barangkali ada dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sinyal ada naik turun, bacaan-bacaan yang kurang terdengar dengan optimal, saya mohon dimaafkan ya, karena ketidaksengajaan ataupun ketidaktahuan, karena itu memang sinyal ya Bapak Ibu. Nah kemudian apabila ada betulnya, itu adalah berkat dari Allah Ta'ala, ada baiknya, itu cuma dari Allah, bukan saya yang hebat, tapi Allah yang luar biasa. Saya cuma dititipi aja untuk menyampaikan ya, alhamdulillah. Nah kemudian Bapak Ibu mari untuk kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah buka perisai kita ya saat kita menyudahi dari majelis ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Ada istighfar, ada mohon ampunan kepada Allah ya. Mari bersama-sama ya untuk doa penutup kafaratul majelis. Terima kasih seluruhnya Bapak Ibu, mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Saya selalu doakan Bapak Ibu semua selalu dalam kesuksesan, kemuliaan dan keberlimpahan ya. Sehat semuanya, selamat dimanapun berada, kita saling selalu bergandengan tangan ya, insya Allah dalam belajar terus menerus ya, jangan bosan, karena Bapak Ibu masih banyak hajat-hajatnya. Saat sudah ajaib satu, nanti akan ada ajaib yang lainnya harus diraih ya. Jangan selesai saat dapat ajaib 1, 2, 3, tapi seterusnya Bapak Ibu harus dapat keajaiban, kemuliaan sampai mendapatkan surga Allah ya, husnul khotimah insya Allah. Mari Bapak Ibu doa penutup kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Ada Bunda Munanda. Izin live. Assalamualaikum. Ya sama-sama Bapak ya. Oh Bapak selamat ada di Masya Allah. Bunda Siti ya. Kemudian ada Ferdianti ya Bunda Ferdianti, Masya Allah, Bunda ya bahagia semua ya Bapak Ibu, mohon izin ya boleh ya